Jadi untuk pemula sih ya, yang mau coba nih saya sarankan cari jenis tuh yang genjah. Jadi Genja. genjah tuh istilah kita itu gampang berbuah dan buahnya banyak. Iklim kita ini itu kita bisa membuahkan 2 sampai 3 kali dalam 1 tahun. Tetap mencoba gitu. Oke. Jadi nggak usah Nggak usah ibaratnya patah semangat, gagal, benar, coba benar. lagi, gagal, coba lagi gitu ya Bang Benar, Indro ya. benar, benar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Rujuk, jumpa lagi di Rujuk Podcast dan masih bersama gue Muhammad Lukman. Kawan Rujuk, untuk pembahasan kali ini Rujuk Podcast mengangkat sosok inspirasi. Meskipun beliau saat ini adalah sebagai salah satu karyawan di perusahaan ekspedisi, namun beliau tidak apa ya ibaratnya tidak mengurangi aktivitas di bidang lain. Beliau juga ingin mengembangkan potensi lainnya yaitu di bidang agrobisnis, terutama di bidang budidaya anggur. Nah, siapa lagi kalau bukan Bang Andrew Ramanda. Assalamualaikum Bang Andrew. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Andrew ya. Alhamdulillah sehat. Om. Nah, ini kan masyarakat Kota Bekasi sempat heboh nih lihat video Abang kemarin sempat muncul di Rujuk Channel nih Iya, bahwa sosok Bang Andrew ini sebenarnya saat ini masih sebagai karyawan ya di masih salah satu perusahaan ekspedisi ya Bang ya. masih Oke. bekerja. Oke, ini bisa sempet gitu kan menjadi seorang apa ya ibaratnya pengusaha nih. Pengusaha di bidang agrobisnis terutama di bidang budidaya anggur gitu kan. Bisa diinformasikan mungkin awal mula adanya apa minat Abang untuk menjadi seorang apa pengusaha di bidang anggur ini, budidaya anggur gitu. Baik, awalnya sih dari hobi ya. Jadi hobi dulu dari teman sih saranin coba, dia bilang coba dulu tanam anggur. Awalnya sih saya kurang yakin gitu, pesimis. Emang anggur bisa berbuah di Indonesia? Akhirnya karena penasaran ya udah saya coba beli tuh. Saya coba beli 2 jenis Jupiter dulu, beli Jupiter sama Ninel. Saya rawat. Setelah saya rawat 6 bulan ternyata berhasil berbuah. Itu tahun berapa tuh kalau Flashback ke belakang, dulu belinya akhir 2018. 2018 Ya, sekarang udah akhir 2021 3 tahun ya 3 berarti ya. tahun ya. Oke, awal mula 2018 tadi coba-coba. Nah, Coba-coba. sekarang udah menghasilkan nih, bahkan katanya sudah banyak juga nih yang peminat datang langsung ya ke Betul, tempat betul, Abang betul, nih untuk betul. tadi membeli apa ibaratnya bibitnya Bibit, seperti itu betul. ya. Oke. Nah, ini anggur yang Abang produksi atau yang Abang budidayakan ini ada berapa jenis sih, Bang? Sampai sekarang kurang lebih 80 jenis. 80 80 jenis. jenis. Tapi nanti mungkin saya akan seleksi karena dari pengalaman beberapa tahun ini ada beberapa jenis anggur itu yang agak Kurang sulit. cocok. Ya, kurang Kurang cocok cocok. dengan iklim kita. Jadi Oh. sulit berbuah. Oke. Dan ketika berbuah pun Hasilnya nggak maksimal. betul, buahnya tidak banyak. Tidak Jadi banyak. hanya satu dompol. Nah, yang kita mau kan ketika berbuah dompolnya itu bisa sampai 30, 50 Oke. satu pohon. Nah, itu nanti akan diseleksi lah mungkin sekitar 20 jenis. Karena sekarang nih ada sekitar 10 jenis tuh yang satu pohon bisa menghasilkan 50 sampai 100 dompol, Om. Wih, luar biasa Betul, ya. betul. Nah, kalau bicara Indonesia ini untuk anggur sendiri, Bang. Ada kadar khusus untuk tadi tanah nih supaya cocok betul. atau enggaknya untuk budidaya anggur itu. Ada kriteria khusus nggak sih, Bang? Jadi pH ya. Jadi Oke, pH-nya itu kadar harus pH normal. tanah ya. Ya, Oke. pH tanah harus normal kisaran 5,5 sampai 6,5. Nah, untuk mengakali hal tersebut kita menggunakan media tanam sendiri. Kan tanah di Indonesia atau khususnya Kota Bekasi ini tanahnya lebih merah nih kan. Betul. Nah, itu kan kayaknya kurang cocok juga untuk betul. anggur kan. Betul. Nah, tadi bagaimana tuh caranya atau boleh berbagi nggak nih dengan Siap, kawan siap. rujuk seperti itu? Siap. Jadi faktor utama untuk anggur ini adalah media. Jadi kita harus sehatkan medianya, istilahnya fondasinya lah. Fondasinya Kalau ya. fondasinya kuat, kedepannya kan Oke. bagus gitu. Karena akarnya dari situ pondasi itu ya. Betul. Iya, betul. Nah, untuk saya sendiri itu saya gunakan yang banyak di toko-toko tanaman sekitar Bekasi itu sekam mentah, lalu sekam bakar, kompos, lalu biasa itu saya gunakan tanah lembang atau tanah bambu. Yang warna coklat gitu ya. Betul, Oke. coklat kehitaman itu sih agak gembur. Oke. Lebih gembur tanah bambu. Tanah bambu itu tanah yang
di sekitaran pohon bambu. Sekitaran pohon bambu tuh. Betul. Kita kan bisa lihat tuh di Iya, bawah iya, iya, di bawah iya. pohon bambu itu tidak ada rumput yang tumbuh. Betul. Nah, itu kalau diambil itu benar-benar gembur, bagus buat Jadi anggur. itu nanti di mix, dicampur tuh. dengan Dicampur. tanah yang tadi pertama merah itu ya. Betul. Kita campur, kita fermentasi lah. Jadi kita diamkan, istilahnya didinginkan kurang lebih 2 sampai 3 minggu. Setelah siap baru kita tanam. Gitu. Jadi sekarang nih banyak yang kurang tahu gitu. Jadi udah dapat bibit, beli bibit langsung masuk ke tanah, Tinggal tancap aja gitu. tinggal tancap. Sedangkan akar anggur kan akar serabut. Iya. Nah, dia agak susah tuh akar-akar tuh nembus ke tanah-tanah merah itu gitu. Betul. Jadi emang ilmunya harus dapat dulu ya. Betul, Untuk harus budidaya tahu dulu. Benar, ya, benar, anggur benar, ya. harus tahu dulu. Oke, Bang, kalau dari Abang sendiri budidayanya lebih kepada tadi ya menjual bibit atau untuk pembuahan kemudian buahnya dijual gitu? Awalnya sih dulu nggak ada kepikiran untuk jual bibit. Oke. Begitu. Jadi tapi ketika anggur ini kan dia jenis tanaman semak, Om. Jadi dia akan tumbuh terus. Kayak berakar ke atas terus ya. Iya, dia akan tumbuh terus. Oke. Kita harus pangkas-pangkas tuh. Nah, batang-batang yang kita pangkas itu kan sayang ya kalau dibuang. Ya kadang kalau lagi sempet dulu tuh saya buat kompos. Cuman ternyata kata temen, coba aja nih, ini kan bisa dibikin bibit. Akhirnya saya coba tuh diokulasi kawin silang. Oke, stek gitu ya. Di stek, diokulasi. Itu saya coba kurang lebih 3 bulan baru berhasil. Karena gagal terus kan. Coba terus. Oke. Bikin 50 bibit gagal. Ada ukuran nggak khusus berapa senti yang sudah bisa jadi bibit gitu? Paling seukuran pensil dan sudah agak keras. Udah agak keras Ya, ya. karena kalau yang di ujung-ujung itu kan masih kayak Masih tunas muda lah, tunas masih sayur muda ya. Oke. Masih kayak sayur gitu lembek, Oke. itu nggak bisa. Itu usia berapa tuh udah bisa jadi bibit itu? Dari bibit 60 cm mungkin sekitar 5 bulan 6 bulan batang-batang ujung itu udah bisa kita gunakan untuk bibit. Nah, setelah jadi bibitnya numpuk, terus ada teman mau anggurnya berbuah nih gitu kan. Saya mau coba. Ya udah, akhirnya dari situ saya udah mulai deh posting gabung ke grup kan. Oh, ternyata harganya masih jadi ada komunitas budidaya anggur sendiri ya. Betul. Ini se-Indonesia atau Jawa Barat? Se-Indonesia, ya. Jadi saling berbagi tips di situ, Bang. Betul, kita sharing jenis-jenis baru, terus iklim kita beda-beda nih kan. Kayak sekarang nih, kemarin temen di Kepulauan Karimun, mereka sekarang sedang kemarau. Oh, panas banget ya. Panas banget. Oke. Nah, jadi kemarin sharing, gimana nih? Saya bilang bagus tuh tanam di tanah, karena untuk tanam di tanah anggur itu sendiri bagusnya di awal musim kemarau. Kemarau ya. Betul. Justru tanaman anggur ini lebih kuat ya kalau artinya di musim panas seperti ini. Betul, lebih kuat. Karena di negara asalnya sendiri itu tanahnya itu tanah berpasir Kalau gersang. anggur ini asalnya dari Eropa atau gimana nih, Bang? Dari Eropa. Eropa kan dingin nih. Nah, artinya kan Indonesia yang tropis yang panas seperti ini tapi bisa hidup seperti itu. Tadi kita ngakalinnya, kita buat medianya menyerupai yang di sana gitu. Nah, nanti baik, Kawan Rujuk, kita kembali berbincang dengan Bang Andrew bicara tentang budidaya anggur di Kota Bekasi. Di musim pandemi ini masyarakat Kota Bekasi mungkin nggak usah bingung-bingung nih, mungkin bisa belajar dengan Bang Andrew bagaimana cara budidaya. Karena biar bagaimanapun anggur punya nilai ekonomi juga ya, Bang ya. Betul. Bisa buahnya bisa dikonsumsi ya. Betul. Seperti itu ya. Punya kandungan vitamin C juga. Baik, Bang, kita lanjut nih, Bang. Kalau bicara anggur sendiri, Bang, ya kan. Ini tadi kan Abang saat ini masih pegawai, masih karyawan. Betul. Sesempet waktu seperti apa sih, Bang? Biar bisa menyempatkan waktu seperti apa nih untuk budidaya tetap maksimal gitu, Bang. Karena kan dituntut, namanya Abang masih bekerja kan, Iya, ada waktu kerjanya juga gitu. Betul. Jadi untuk tanaman anggur sendiri sih jenis tanamannya yang kuat ya. Tanaman yang Enggak kuat. tiap hari harus disiram gitu? Enggak. Jadi makanya dari sana sih jadi pilihan saya gitu. Karena anggur itu kalau tiap hari disiram, insya Allah dia akan mati. Oh, justru di situ ilmunya. Ya, betul. Oh. Jadi paling tidak 3 hari sekali? 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Ketika cuaca panas banget nanti nih, ketika masuk musim panas mungkin 2 hari sekali. Nah, kalau musim hujan kan kena air terus tuh, bagaimana? Betul. Apa di atasnya diterpalin atau seperti apa?
dikasih plastik UV, dibuat greenhouse tuh lebih bagus ya. Cuman kalau saya sekarang kan emang tidak pakai itu. Jadi paling dia tuh jamur. Paling kendala kita di musim hujan hanya jamur. Jamur ya. Jamur. Nah, itu cukup pengaruh juga untuk tadi pembuahannya atau Eh pertumbuhannya mengganggu gitu untuk jamur itu. untuk pertumbuhan pasti terganggu ya, Om, ya. oke. Mungkin makanya ketika udah masuk musim hujan nih produktivitas pohon tersebut kita usahakan kita Jadi hentikan. udah ready, udah siap lah ya. Misalnya Ya. bulan Januari udah mau hujan nih, oh udah disiapin Kita udah ya. siapin fungisida gitu Fungisidanya ya, untuk anti oke. jamur. Nah, nanti ketika masuk musim panas baru kita mulai produktivitas untuk membuahkan, untuk buat bibit segala macam gitu. Di Kota Bekasi ada berapa lahan Bang yang Abang budidayakan nih? Kebetulan saya 6 bulan yang lalu tuh saya sewa satu tempat lagi. Jadi di Dan daerah saat ini yang utama nih di Sepanjang Jaya ini ya. Sepanjang Jaya. Oke, itu berapa meter luas untuk budidayanya tuh? Kurang lebih 8 kali 10 meter. 8 kali 10 meter. 8 kali Jadi 10 nggak meter. terlalu banyak makan tempat juga sebenarnya ya. Betul, betul, betul. Betul. Oke. Yang kedua tadi sempat sewa di mana lagi nih? Di Kampung 2. Jadi Kampung 2 ya. ketika apa? Kan jenisnya banyak tuh yang masuk tuh Om. Jadi nggak cukup gitu kalau buat indukan karena karena bagusnya si pohon anggur ini di tanah. Akhirnya saya sewa di sana, kita masukkan ke tanah. Nah, itu cepet tuh kita untuk proses buat bibit cepet gitu. Iya, iya. Di Kota Bekasi sendiri banyak yang kayak Bang Andrew gitu, budidaya anggur gitu. Sudah cukup banyak sih Om, Sudah tapi cukup kita banyak masih skala kecil lah. Skala kecil Seperti ya. saya mungkin ada teman-teman tuh yang 5 kali 4 menggunakan halaman depan atau halaman belakang. Tapi satu sama lain saling sharing untuk sama-sama berbagi informasi dan tips gitu. Iya, betul. Kita ada grup di WhatsApp, di Facebook. Jadi kayak yang dekat-dekat Sepanjang Jaya ini ada di Cipendawa ada, di Jatimulya ada. Oke. Gitu. Nah, ini kan tadi buahnya nih kemana nih Bang kalau misalnya ngejual bibit nih kan sayang nih tadi dompol-dompolnya banyak tuh kan. Nah ini buahnya kemana? Apa dibagi-bagi ke tetangga atau tetap nih ada mungkin di pasar Rawalumbu atau pasar baru juga ada yang mungkin yang beli juga gitu? Kalau saya hanya jual bibit. Jadi untuk buah sendiri sih untuk icip-icip ya. Jadi kalau ada pembeli datang gitu, mereka kan bisa icip nih. Ini yang hijau, oh rasanya gini, bibitnya ada enggak? Nah, seperti itu. Tapi pun kalau ada yang ingin membeli ya Boleh ya di situ? boleh, betul. Harganya lebih murah kayaknya ya dibanding kayak di tempat pasar berjauh gitu ya. Nah itu buat kawan rujuk juga tuh, buat icip-icip kata Bang Indro boleh tuh langsung datang ya Bang ya. Betul, betul, Di mana betul. Bang kalau boleh tepatnya lokasinya? Lokasi di Jalan Bambu Kuning 5 nomor 92 Kelurahan Sepanjang Jaya Kecamatan Rawalumbu. Rawalumbu ya, nggak jauh nih dari studio rujuk podcast kita nih Bang ya. Oke. Nah kalau bicara strategi pemasaran Bang, untuk bibit ini ada kesulitan nggak sih Bang untuk memasarkan bibit ini? Di grup medsos sendiri itu sudah ada grup jual beli gitu. Jadi ada beberapa grup tuh kita sudah punya harga standar. Seperti jenis Jupiter yang tadi saya punya di awal itu dulu saya beli 125.000. Sampai sekarang 2021 saya masih jual 125.000. Nah, alhamdulillahnya harga bibit ini masih stabil Om. Jadi di grup itu kita paling nanti si pembeli tinggal lihat nih harga 125, tinggi bibit nih setinggi apa gitu kan, terus kondisi daunnya seger enggak, paling itu sih yang mereka ini. Dan untuk pembeli luar pulau sendiri tuh biasanya ada juga dari luar Kota Bekasi banyak juga. Itu bagaimana? Sistem online atau bagaimana pesan? Online. Ya. Jadi ketika mereka sudah deal, kita misal pasang posting di medsos. Terus ada pembeli dari kayak kemarin dari Pontianak. Kalimantan ya, tempat istri saya tuh. Iya. Nah, dia lihat, oh saya mau dong bibit ini gitu kan. Oke, setelah deal dia transfer, saya kirim melalui jasa ekspedisi. Kebetulan dia ekspedisi Betul, juga ya. saya kirim langsung di cabang. Nah, itu nggak ada pengaruhnya Bang. Kalau misalnya masuk ke pesawat atau apa itu nggak rusak gitu secara bibitnya itu. Kan bibitnya itu batang-batangan ya. Betul. Oke, nggak rusak gitu ya. Jadi itu pasti layu karena di perjalanan untuk ke Pontianak sendiri bisa 3 sampai 4 hari. Betul. Nah, ketika si pembeli ini
sudah deal, sudah transfer segala macam, itu saya biasa kasih tips, Om. Jadi, nah, masnya nanti di sana harus sudah siapkan ya namanya vitamin B1. Vitamin B1 itu Itu di sendiri tempat apa tanaman itu jual kayak gitu. ada di tukang kembang, di marketplace banyak. Jadi itu gunanya untuk pereda stres tanaman karena Oke, di yang perjalanan tadinya layu, press benar kan dia kebanting-banting tuh iya. paket tadi tuh sampai sana 3 hari mungkin agak layu, yaudah nanti pas sampai diteduhkan dulu 2-3 hari disemprot vitamin B1. Kayak manusia kan kalau lagi layu pakai vitamin B kompleks. Vitamin B. Iya. Kalau dari jenis anggur sendiri, Bang, yang paling laku nih anggur jenis apa? Apa kalau yang di sini kan anak muda sukanya anggur merah nih katanya kan. Kalau di sini anggur apa yang paling ramai gitu, Bang? Anggur merah juga. Benar, karena Iya. mungkin warnanya menarik gitu ya, eksotik, terus bentuknya tuh macam-macam. Ada yang seperti jari penyihir gitu, ujungnya agak lancip, kuku-kuku lancip gitu, terus ada yang sebesar-besar jempol, dan warna merahnya tuh menarik. Karena emang banyak kalau nggak merah hitam, tapi Kalau lebih merah banyak hitam. merah, jenis merah. Oke. Ya. Ya. Ada berapa jenis sih warna di anggur kan? Ada merah, ada hitam, hijau ya kalau nggak salah ya. Hijau, Oke. kuning, yang banyak sih dia semburat ya. Jadi hijau semburat kuning, terus gitu. kuning nanti Ada semburat, kombinasi lucu iya, ya? semburat merah kayak jenis namanya tuh manicure finger. Jari yang ada kuku-kuku manicure gitu. Jadi Iya. di ujungnya itu merah, ke belakangnya hijau. Jadi kayak Itu emang udah alami seperti itu? seperti itu alami. Seperti itu Seperti alami itu ya? alami. Oke. Makanya namanya manicure finger jenisnya. Untuk kualitas. Baik, kalau rujuk tidak terasa kita masih berbincang dengan Bang Endro dan kali ini segmen terakhir dan kita ingin tahu juga nih bagaimana proses awal melakukan budidaya anggur ya. Baik itu dari sisi pembibitan, kemudian apa saja yang harus diperlukan, dengan budget berapa sih kita bisa memulai budidaya gitu. Boleh berbagi tips mungkin Bang Endro? Siap. Jadi untuk pemula sih ya, yang mau coba nih, saya sarankan cari jenis tuh yang genjah. Jadi genjah tuh istilah kita itu gampang berbuah dan buahnya banyak. Itu jenisnya seperti Jupiter, Trans, Ninel, Nizina. Nah itu semuanya manis, cuman tekstur dagingnya aja yang berbeda-beda. Ya, ada yang garing, ada yang berair, juicy gitu. Nah, bibit yang anggur genja ini itu kisaran 125.000. Itu untuk bibitnya? Untuk bibitnya itu satu saja. batang saja atau gimana tuh? Satu tanaman yang sudah tumbuh. Jadi udah pakai pot atau gimana? Pakai polybag. Polybag ya? kecil, tingginya kurang lebih yang 40 sampai 60 cm. Nah, setelah punya bibit tadi kita siapkan media dan pot. Kalaupun kita tidak punya perkarangan halaman yang besar, mungkin kita bisa gunakan pot. Ya. Ukuran berapa nih idealnya untuk pot itu? Ideal. Karena kan akarnya nanti akan betul. besar terus ya. Ideal 2 tahun pertama 55. 55 ya. Diameter 55 untuk pot. Diameter 55. Kalau planter bag mungkin planter bag 50 atau 75. Jadi dari bibit yang tadi 60 cm kita tanam, terus mungkin kurang lebih 6 sampai 8 bulan baru kita bisa buahkan. Bisa buah ya? Tadi kan bibitnya yang tadi standar tuh 125. Potnya berapa? Potnya gitu kan? Yang 55 itu kisaran 40 sampai 50.000. Sampai 50.000 ya? Medianya kan perlu tadi tuh. Ya, betul. Tanahnya dicampur apa gitu kan? Itu perlu biaya berapa tuh seperti itu? Untuk sekam sendiri tuh 10.000. 10.000 ya? Ya, per karung. Sekam mentah, lalu sekam bakar itu kurang lebih 12.000 sampai 15.000. Tanah lembangnya 15.000-an. Kompos tuh kisaran 15 sampai 20.000. Jadi nggak sampai 500.000 ya? Nggak sampai 500.000. Nah, nanti 6 bulan itu udah bisa berbuah ya? Ya. Tinggal nanti ditambahkan pupuk. Ini pupuk diberikan berapa bulan sekali? Pupuk 1 minggu sekali. 1 minggu sekali? Ya, itu pupuk apa, jenis apa yang paling bagus nih untuk ini? Jadi untuk anggur sendiri dia ada dua masa ya Om. Jadi masa vegetatif, masa pertumbuhan, dan masa generatif. Setelah berbuah? Generatif itu masuk ke pembuahan. Ya, jadi
Pertama 6 bulan pertama biasanya itu kita suburkan dulu. Oke. Jadi kita Jadi gunakan biar apa membesar dulu, dulu ya, betul. membesar. Nah, ini kan merambat nih. Kalau anggur kan merambat nih. Jadi diperlukan median di atas juga seperti itu. para bisa. Oke. Jadi ada sebenarnya sih nggak terlalu rumit ya. Mungkin kita bisa bentuk pakai para atau trellis. Sistem trellis itu sistem pagar. Oke. Jadi dia berjejer ke samping, atau kalau kita ada lahan besar bisa di para. Kalaupun tidak ada lahan, di pot kita pasang ajir, plant stacker atau bambu tuh kita pasang 4, kita bisa lingkarin tuh. Gitu. Nanti buahnya bisa gelantungan di pot itu. Jadi kalau rujuk atau masyarakat Kota Bekasi yang nanti beli bibit dan mau mungkin sharing dengan Bang Endro bisa juga ya? Bisa. Siap. Oke. Nah, untuk informasi Bang, buat mereka yang mau membeli bibit dan mendapatkan informasi bagaimana cara budidaya, ini bisa kontak ke nomor berapa nih kalau boleh diinformasikan ke masyarakat dan kawan rujuk Bang? Boleh ke nomor WhatsApp saya. Oke. Atau di telepon juga bisa di 0822 Oke. 9853 5700. Oke, sekali lagi mungkin. Di 0822 9853 5700. Oke. Nah, kan ini menarik Bang kalau bicara budidaya. Ini kan ketahanan pangan juga ya. Betul. Nah, sejauh ini mungkin ada komunikasi atau mungkin support dari pemerintah daerah atau sudah ada atau belum nih sampai dengan saat ini? Belum ya, mungkin belum tahu kali, atau ini ada lokasi di Oke. situ. Ini sebenarnya kan menarik juga kalau mungkin Kota Bekasi punya ciri khas pengembangan sendiri nih ya kan? Iya, betul. Apa ciri khas anggur sendiri Kota Bekasi? Kan bisa saja seperti itu ya. Betul. Nah, pemerintah Kota Bekasi memfasilitasi lahan, kemudian tadi ya membantu secara anggaran, kemudian untuk pupuknya atau seperti apa gitu kan. Betul, Nah, Bang Andrew mungkin bisa berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bekasi ya. Betul. Jadi sebenarnya sih pengen banget gitu. Oke. Karena di iklim kita ini itu kita bisa membuahkan 2-3 kali dalam 1 tahun. 1 tahun bisa maksimal 3 kali. 3 kali. Oke. 3 kali kalau kita menggunakan greenhouse. Jadi dia nggak kena hujan kayak tadi kita kan sebelumnya ketika hujan kan buah jelek, daun berjamur. Iya, Tapi ketika kita sudah pakai greenhouse itu 2-3 kali dalam setahun kita bisa buahkan. Sedangkan di negara asalnya sendiri itu untuk pohon anggur tersebut hanya berbuah 1 tahun 1 kali. 1 tahun 1 kali. Betul. Jadi beruntung sekali ya. Iya, Jadi benar betul. kata Kus Plus ya, Indonesia ini tanah surga ya. Tanah surga. Iya. Jadi model anggur seperti sama kayak singkong ya. Satu pohon bisa nanti merambat atau dengan bibit ini bisa dikembangkan lagi ya di sekitar Betul. Batang-batang yang Batang-batangnya itu ya. batang-batang yang sudah tua Oke. itu kita bisa potong, lalu kita bisa tancap dan tumbuh ya seperti singkong, kurang lebih mirip seperti singkong. Di stack istilahnya kita Di stack lah ya, seperti itu. betul. Nah, Abang sendiri kan sebagai karyawan punya ilmu budidaya anggur nih dari mana? Karena ya mohon maaf nih, kuliahnya waktu itu kayaknya bukan di bidang pertanian ya? Bukan, kuliah saya di sastra, Om. Sastra ya? Sastra ya. Oke, mungkin anggurnya dibacain mantra atau gimana nih bisa? Dari ini sih otodidak ya. Otodidak ya, belajar ya? Dari YouTube, terus baca-baca sharing di grup-grup medsos, terus yang paling penting sih dari belajar dari pengalaman ya. Oke. Karena kadang memang pengalaman itu guru paling berharga itu. betul. Karena kadang tuh untuk misalnya di grup nih, ya kadang kalau kita tanya langsung sama senior tuh kadang nggak selesai gitu. Maksudnya Iya. nanti ini kalau udah tumbuh segini diapain lagi gitu kan? Oh, tahan nutrisi nih misalnya di 15 daun. Nah, nanti apalagi? Nah, kadang nggak selesai. Akhirnya udah kita coba sendiri, akhirnya baru dapet tuh. Oh, ternyata nggak boleh begini, nggak boleh begini. Jadi dapat ilmunya sendiri ya, karena tadi uji coba terus trial error gitu Betul, ya. betul. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih masyarakat atau kawan rujuk Bang, omsetnya sudah berapa sih per bulan Bang? Omset lumayan sih. Lumayan ya. Lumayan Di angka 20 juta ada ya, insya Allah ya. Insya Allah, 20 insya Allah juta ya? ya, insya Allah. Karena gini, dari bibit yang tadi 125, bibit 125 nih 50 cm. Kita pindahkan ke pot yang agak besar Om, 55 cm. Ya, ukuran diameter 55 cm nih. Oke. Nah, dalam 3 bulan pertumbuhan anggur tuh cepat sekali ya. Jadi dalam 3 bulan dia 3 bulan bisa udah berapa meter tuh? 3 meter 4 meter.
batang sudah besar. Nah, dari 125 itu kita bisa jual 600, 700 gitu. Oh, jadi masing-masing ya ukuran Betul. berapa senti, berapa Betul. ini ya. Oke. Karena gini, banyak dari masyarakat kita nih, terutama yang menengah ke atas, itu mereka agak riskan gitu untuk melihara bibit yang Yang kecil-kecil. Kayaknya udah yang mau besar, udah mau Udah jadi besar, ya. pengennya yang udah besar, udah siap dibuahin, dan apalagi yang sudah berbuah gitu. Iya, Nah, iya. untuk yang tadi kita jual 500-600, ketika sudah berbuah itu kita bisa jual di angka 2 juta ke atas, Om. 2 juta. Betul, Itu tergantung. untuk yang tadi umur 3 meter, yang panjang 3 meter. Ya, 3 meter tadi kan 500-600 Oke, ya. heeh. 3 bulan kemudian Oke. kita coba buahkan. Heeh. Ketika dia berbuah, nah itu harganya udah naik sekitar 2 juta. Betul. Luar Nah, itu biasa. tergantung lagi. Nanti ketika Ada jenisnya. benar, Dengan- betul. Oke. Jenisnya dan banyak buahnya. Karena Paling mahal jenis apa lagi tadi tuh, Bang? yang baru masuk kemarin jenisnya Heliodor, Om. Heliodor. Heliodor. Itu apa tuh? Seperti apa buah anggurnya tuh? Warnanya hijau stabilo. Satu dompolnya itu bisa 2 sampai 3 kilo Widih. di Ukrainanya sendiri. Nah, mungkin ini akan jadi Itu favorit. berarti paling mahal ya? Anggur hijau ini ya? Bibitnya untuk ukuran 50-60 cm itu kisaran 700.000. Oh, Itu yang tadi 125 ini 700 ya? 700 karena Oke. tadi Yang Jupiter tadi tuh ya? benar, Oh. Jupiter kan paling tandanya sebesar ini. Tapi kalau si Heliodor itu dia besar sekali, lebih Om. besar lagi ya? 2 kilo ya, satu Tapi tanda. hidup nih di sini ya? Saya kebetulan kemarin ikut gabung sama teman-teman yang impor dari Oke, sana, dari Ukraina, Ukraina. Saya dapat 2 cutting, 2 batang kayu lah, Oke. 2 batang kayu, 7 mata tunas. Saya sambung tuh, saya kawin silang, 7 mata tunas. Alhamdulillah 7-7-nya hidup, Hidup ya? dan langsung bawa bunga. Oh gitu, tapi belum berbuah. Sudah langsung bawa bunga itu calon buah. Oke. Gitu. Tinggal panen aja berarti ya? Oke. Tadi untuk membesarkan anggur tuh pakai apa tadi? Sempat terputus nih di segmen kedua tuh. Nah, itu kita gunakan namanya NPK, Om. NPK 1616 itu apa? Pupuk seimbang. Pupuk seimbang. Ya. Nah, modelnya gimana? Apakah di tanah, di semai atau dengan buahnya gitu? Jadi untuk NPK sendiri tuh untuk ngebesarin pertumbuhan ya. Ini untuk pertumbuhan nih NPK Oke, nih, pertumbuhan. Jadi kita bisa tabur atau bisa kocor pakai air. Pakai air. Kalau yang untuk buah tadi Nah, untuk membesarkan buah sendiri, untuk buahnya kan ukurannya kan mungkin panjang. ya, Itu pakai apa tuh? itu GA3, Gibberellin acid. Jadi asam gibberellin. Jadi itu kita gunakan gelas takar. Gelas takar ukuran 1 liter. Oke. Kita masukkan. Jadi bunga anggur yang berbentuk Calon brokoli, buah ini, calon buah buah ini, ya oke. yang berbentuk brokoli itu kita celupkan. Celupkan ke dalam Tadi cairan gelas tadi takar tuh ya? tadi, betul. Ah. Jangan terlalu lama, paling sekitar 4-5 detik kita goyang-goyangkan, udah kita angkat. Itu dalam waktu 3-4 hari yang tadinya sepanjang ini dia bisa langsung molor lebih panjang. Bisa 5 cm ya gitu ya? Lebih, Om. Lebih? Bisa. Tapi nggak pengaruh dengan kualitas rasanya? Kualitas rasa enggak Pengaruh ya? enggak. Oke. Karena kita celupkan di awal nih. Kita celup di awal, nanti matangnya buah anggur ini bisa 3 bulan sampai 4 bulan ke depan. Oke. Jadi untuk anggur sendiri itu lumayan lama matangnya, Om. Siap. Ini kayaknya waktunya kalau bisa dikasih panjang enak nih ngobrol terus nih Bang ya. Siap. Cuma kita terbatas waktu Bang. Tapi Baik. mungkin Bang Indro bisa memberikan pesan ataupun ya masukan pada masyarakat Kota Bekasi atau kawan rujuk yang mau memulai budidaya anggur nih. Seperti apa Baik, mungkin baik. Bang masukan dan pesannya Abang? Pertama sih cari seller yang recommended ya. Karena beberapa jenis bibit yang dulu waktu saya masih coba-coba itu ternyata ketika saya tanam 1 tahun kemudian ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya beli gitu. Saya beli jenis anggur merah, ternyata pas berbuah warnanya hijau gitu kan, jadi kita kecewa gitu, Om. Hijau kecil. Nah, pertama sih cari seller recommended di medsos banyak tuh, Iya. gitu. Nah, setelah itu Kalau enggak langsung ke tempat Bang Indro. ya, bisa ya? boleh. Nggak usah jauh-jauh. Nggak usah gitu ya? jauh-jauh. Iya. Nah, setelah itu kita siapkan media.
medianya kita fermentasi kan media tadi udah terjangkau lah harganya ya, dan tetap mencoba gitu. Oke. Jadi nggak usah ibaratnya patah semangat, gagal, Benar, coba benar. lagi, gagal, coba lagi gitu ya Bang benar Indro ya. benar. Oke, siap. Ini terima kasih Bang Indro Siap, sudah siap, berbagi pengalaman, Sama-sama. tips, informasi buat kawan rujuk dan masyarakat Kota Bekasi terkait budidaya anggur. Semoga Bang Indro sehat selalu Bang ya. Amin. Dan Terima mudah-mudahan kasih, Om. pemerintah Kota Bekasi bisa melihat dan mendengar langsung nih, langsung Amin. dari sosok Bang Indro sebagai salah satu ya pengusaha atau budidaya Penggiat anggur lah. ya, penggiat ya. Ya mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bekasi untuk mengembangkan potensi anggur ciri khas Kota Bekasi. Betul. Begitu Bang ya. Siap. Baik, kawan rujuk, demikian perbincangan kami dengan Bang Andrew. Ya semoga bermanfaat buat masyarakat dan kawan rujuk sekalian. Jangan lupa dukung terus channel Rukun Jurnalis Bekasi dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Muhammad Lukman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.